Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Haryani dengan NPM 21215161 dari kelas B, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas soal mengenai akar dan pecahan berulang. Tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Baik, soal nomor pertama yakni nilai dari akar 16, akar 16, akar 16, akar 16 seterusnya sama dengan P kuadrat. Maka P adalah, cara mengerjakan soal seperti ini kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Ingat, jika misalnya ruas kirinya ingin dikuadratkan, maka ruas kanannya juga harus sama dikuadratkan. Akar 16, akar 16, akar 16, akar titik sama dengan P kuadrat dikuadratkan. Maka akar 16 yang paling depan ini bisa dikeluarkan jadi akar 16 ini jadi akar 16, akar 16, akar titik sama dengan P pangkat 4. Nah, kita bisa lihat kan tadi ini tuh sama dengan P kuadrat, jadi 16 kali P kuadrat sama dengan P4 nya kita bisa jadi 2 gini. Kita bisa coret di 16 itu sama dengan P kuadrat. Maka P akar dari 16 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu yang B. Lanjut soal nomor 2. Nilai dari dalam kurung akar 6, akar 6, akar 6, akar 6 seterusnya ditambah akar 2, akar 2, akar 2 seterusnya dikuadratkan. Hasilnya berapa? Nah, ini tuh cara cepatnya. Kalau ini nanti ini dan ini nanti kalau dikuadratkan keduanya itu nanti bisa dikeluarkan jadi 6 dan 2. Jadi langsung aja cara cepatnya, ambil aja langsung 6 sama 2 ditambahkan dikuadratkan kan soalnya, berarti 6 tambah 8, 6 tambah 2 itu 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi soalnya jadi isinya yang B 64. Lalu soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3 itu beda ya, sekarang ada operasi hitungnya di dalam akar. Jika akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar seterusnya sama dengan P, dan akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi akar 30 seterusnya sama dengan Q, maka nilai P ditambah Q adalah kalau operasi hitung kayak gini, kita bisa cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya tuh selisih 1. Selisihnya 1 misalnya tuh 20 tuh
Kan ada 20 tuh, ada 10 dikali 2, 4 kali 5. Nah, lihat nih di dua perkalian ini. Kan ini selisihnya 10 dikurangi 2, 8 ya. Kan jauh tuh selisihnya. Harusnya selisih 1, berarti yang diambil yang ini. Nah, kalau ini kan yang dioperasikan dalam akarnya tuh penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan maka diambilnya tuh bilangan yang paling besar. Maka kita ambil yang ini, yang 5. Nah, kalau yang akar 30 itu kan ada dari 3 kali 10, 5 kali 6 dan lainnya. Nah, lihat nih, ini 10 kali 3, ini 5 kali 6. Yang selisihnya 1 itu yang 5 kali 6. Selisihnya itu 1. Nah, kalau pengurangan kayak gini, kita ambilnya itu nilai yang paling kecilnya, jadi 5. Bilangnya yang terkecil. Jadi kita bisa ketahui P yang memenuhi di akar ini adalah 5 dan Q sama dengan yang memenuhi di akar itu adalah 5. Maka P ditambah Q itu kan P udah diketemukan, kan hasilnya 5, Q 5. Maka P ditambah Q itu sama dengan 5 ditambah 5, hasilnya 10. Berarti jawabannya yang B. Ingat ya, kalau ada soal yang bentuknya kayak gini, terus kayak gini, atau akar A ditambah akar A tambah akar seterusnya sama dengan misalnya P, hasilnya itu dua bilangan berapa kali berapa yang hasilnya A tapi selisihnya 1. Misalnya tuh A tuh A tuh B kali C nih ya. Maka si selisih B kurangi C atau C kurangi B itu harus sama dengan 1, maksudnya tuh selisihnya, pokoknya mah selisihnya mau itu min 1 mau 1, hasil selisihnya itu hasilnya harus 1. Nah, kalau penjumlahan juga, kalau di penjumlahan misalnya tuh udah ketemu nih tadi, kayak tadi 4 sama 5, mana nih yang diambil? Yang diambil itu kalau di penjumlahan tuh yang paling besar angkanya. Kalau di pengurangan sebaliknya, kayak gitu. Cara mencari ininya tuh sama kayak yang ini, cuma bedanya kalau di pengurangan nanti yang akan diambil itu nilai yang paling kecilnya. Misalnya 4 kali 5 berarti yang paling kecilnya itu 4 gitu. Cukup sekian dari pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.